Perkenalkan, nama lengkap saya Antoni Stambun, NIM 202381401. Kelas A, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan. Tugas Manajemen Industri Pangan. Materi yang saya bawakan, manajemen produksi. Pengertian produksi. Ada pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dari bahan-bahan atau sumber faktor produksi dengan tujuan untuk dijual lagi. Ada beberapa proses produksi menurut pembagian yang macam-macam digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, sifat produk. Yang kedua, tipe proses produk atau jangka waktu produksi. Ketiga, berdasarkan manfaat yang diciptakan. 4, teknik atau sifat proses produksi. Jadi, untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, perusahaan menggunakan sebagai sumber daya. Sumber daya harus dikelola secara optimal dalam bentuk tentukan lokasi yang tepat, mencari sumber bahan baku, daerah konsumen, mengatur penempatan mesin, merencanakan proses produksi, menjaga pekerjaan lain yang bersifat teknis dalam bentuk pabrik. Ada 4 golongan proses produksi. Yang pertama, sifat produksi. Hal ini biasanya dibedakan apakah produk yang akan diproduksikan mencerminkan sifat khusus dari konsumsi pembeli ataukah produk yang akan diproduksi merupakan produksi standar yang didasarkan pada keputusan perusahaan. A. Produk spesifik. Pembeli menginginkan adanya spesifikasi tertentu dari suatu produk, misalnya produk mebel, pakaian, dan sepatu, dan sebagainya. B. Produk standar. Produk standar menjadi keputusan perusahaan akan mengakibatkan proses produksi yang dipakai akan berbeda dengan proses produksi mengakibatkan proses produksi yang dipakai akan dengan proses diproduksi untuk produksi pesanan. Karena perusahaan yang membuat produksi standar berarti perusahaan tersebut membuat produk yang ukurannya standar dan jumlahnya sangat banyak karena bertujuan untuk dikirimkan kepada pembeli atau penyalur, contohnya televisi, sikat gigi, pakaian bayi, dan sebagainya. Yang kedua, tipe proses produksi atau jangka waktu produksi dibagi menjadi 2 tipe. A. Tipe proses produksi terus menerus atau continuous process. Biasanya terjadi pada industri yang hanya mempunyai satu shift operasi maupun kegiatan tersebut tidak terhenti dalam jangka waktu yang lama serta barangnya yang dihasilkan hampir mempunyai bentuk hampir sama, contohnya perusahaan semen, tekstil, mobil, dan sebagainya. B. Tipe proses produksi terputus-putus atau intermittent. Tipe ini digunakan pada perusahaan yang diproduksinya berdasarkan pesanan dari konsumen atau pembeli yang akan membeli, misalnya mebel, pakaian, dan sebagainya. Manfaat yang diciptakan. Yang ketiga, manfaat yang diciptakan. Ada 5 manfaat yang diciptakan. Satu, manfaat dasar primary utility. Manfaat dasar akan terjadi jika kegiatan yang dilakukan perusahaan merupakan kegiatan yang bergerak dalam bidang pengambilan dan penyediaan barang-barang atau hasil-hasil dari sumber yang sudah tersedia oleh alam, misalnya perusahaan tambang, perikanan. Yang kedua, manfaat bentuk atau from utility. Proses produksi ini terjadi setelah manfaat dasar dilakukan, kemudian baru dilakukan proses selanjutnya untuk menciptakan manfaat yang lebih baik lagi, misalnya mebel. Yang ketiga, manfaat waktu, time utility. Manfaat waktu dihubungkan dengan kenaikan nilai barang yang mempunyai selisih waktu, misalnya disimpan di pergudangan setelah harga-harga naik, maka beras yang tidak bisa dalam masalah turunnya harga karena waktu berjalan terus menyebabkan nilai beras tersebut bertambah. Yang keempat,
Manfaat tempat atau place utility. Manfaat tempat dapat ditemukan perusahaan transportasi. Perusahaan apakah itu kereta api, kendaraan, truk, maupun pesawat udara akan menyebabkan bertambahnya manfaat barang yang dipindahkan tersebut, contoh hasil-hasil pertanian yang diangkut ke kota. Kelima, manfaat milik atau ownership utility. Usaha untuk memindahkan barang berhak milik orang yang lain. Contohnya pedagang, toko, dealer, distributor, pengecer.